Your team is banning. Kenapa bisa PC kalau gue yang pantun? Enggak siap aja soalnya. Ngapain jalan-jalan beli kayu? Iya. Gitu. Kapan beli kayu? Oh, papan-papan beli kayu. Ah udahlah capek dah, udah yuk traffic Ya yuk, udah. yuk bisa yuk. Yuk. Ayo udah ada Fanny nih yang di Gak band. usah kebanyakan jalan-jalan beli kayu. Your Pokoknya team sunset-sunset is ya udah nih kayu. Oh maksudnya lo, lo, Iya. udah lalu announce aja di sini nih kita para segenap sobat Mobile Legends Ape. mengucapkan Amin ya Allah. selamat menempuh masalah baru, happy wedding untuk Apollo. Betul, Pak. Amin ya Allah, amin. Betul, Pak. Amin. Betul, amin. Kalau Ya. memang bisa, amin. Benar. Bisa, amin. Soalnya kan jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Kalau udah ketemu kenapa harus ragu? Ih. Ayo dong, Ji. Tenang. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Kalau nggak ada, ya ngapain nunggu? Ya kan nggak ada, ngapain kita tunggu? Apalagi cabut aja deh, Kalau bro. kalau kata Udil kan jangan nyari yang nggak ada. Iya, teman gua Your banget, Ji. team is banning. Oke, Paku itu udah diamanin nih guys. Oke guys, karena Pak Kito udah diamanin, berarti nanti akan ada hero antara di area jungle atau XP lane yang akan muncul seperti Esmeralda dan juga Fredrin guys. Tapi ini Lu problem. kenapa kayak mau review produk ini jadi Tapi ya kalian harus lihat nih. Di dalam sini akan ada band lagi nanti dari tim Rebel Legends dan nampaknya karena One guys. Karena One guys. Kenapa? Karena One juga sekarang itu masih menyeramkan. Betul. One sudah dinner. Apalagi di tangan Sadera guys, karena Iya. kita tahu sebagai gold laner yang paling tinggi di MPL Indonesia Season 10, Sadera membuktikan bahwa One masih efektif walaupun sudah di nerf guys. Wah, padat sekali obrolan kali ini. Betul. Dan nampaknya satu band lagi akan menuju ke arah Matilda kah? Matilda, kalau kita ngomongin soal Matilda kayaknya terlalu mahal sih. Untuk sekarang bahkan masih ada beberapa opsi seperti Faramis yang terbuka. Namun mungkinkah akan ditukarkan dengan Cloud Faramisnya? Jadi kita tahu sendiri bahwa dengan Blazing Duet langsung pecah tuh yang namanya satu buah Spectre Mode dan Balmond yang dibuang. Fix. Faramis dilepas, Cloud akan ditukarkan apalagi dengan Esmeralda yang sekarang tanpa adanya Pakito jadi tidak begitu terkena burst damage di awal. Oke. Paramis. Your team is Sesuai. picking. Paramis, Cloud Esmeralda, atau Cloud Lilia? Esmeralda dulu sih. Cloud Esmeralda sih, mahal Esmeralda. soalnya. Atau jangan-jangan Esmeraldanya dilepas, terus Fredrin yang dibawa. Fredrin dan menurut gua dia butuh Esmeralda sih untuk menghilangkan skill Areanya ya, Iya. areanya tetap. Fredrin bukan yang gak bagus tapi kayaknya itu bagus Your banget sih. team is Grok picking. tapi ya. Grok diamankan untuk pergerakan cepat dari seorang Baloiski. Nah, pertanyaannya, ini pick ketiganya mau langsung Selena atau enggak? Selena tadi udah sempet terkena ban di fase yang keempat dan itu adalah target ban untuk Elzura, yang dimana kita tahu sendiri bahwa salah satu hero power dari Elzura adalah Selena. Ditambah dengan powernya juga yang kita melihat kalau ngomongin soal Selena single target, kalau seandainya arrow-nya connect ke arah Faramis, ini bisa langsung membatalkan Spectre Mode. Apalagi dengan menggunakan Cloud Altar, jadi bisa langsung termakan untuk Faramisnya. Apalagi kalau misalkan jadi Faramis mid laner, dia kan gak bakal bikin item tank jadinya. Oke, tapi kalau misalnya kalau gue lihat lagi ya di sini dengan adanya Your satu team is picking. buah Brody dan Ruby, ini mereka akan bermain agresif Profesor dan mid lane-nya Swelo akan menggunakan Faramis. Ini adalah template permainan sang banteng ketika mengejar ke game yang ketiga. Iya sih, ini Iya kan? ini mengejar game 3 banget, apalagi Iya. hitungannya kayak mengejar game aman lah. Udah pakai hero nyaman, Brody juga bisa dibilang ketika bertemu dengan Cloud, clear wave-nya juga nggak begitu kalah-kalah banget. Ya mungkin ada satu hero yang sebenarnya masih bisa menjadi optional pick juga sih untuk teman-teman dari Geek Farm. Apalagi ketika ada Ruby di sana, Farsha bisa menjadi sebuah opsi. Ketika Elzura memang ingin memberikan sebuah tekanan dengan Feather Airstrike untuk salah satu power dari Spectre Mode atau Cloud Altar yang nanti akan dibuka oleh seorang Swilo dan Lilia sepertinya. Grok Lilia Your lagi. team is banning. Power early game yang sangat kuat sekali untuk melakukan ganking. Apalagi ketika kita tahu bahwa dengan teritorial yang dimiliki sama Lilia Cloud, ini dua combo yang mematikan sekali ya. Blazing Duet, Angry Gloom, Slow Effect dan juga Burst Damage lengkap di sana. Apalagi dengan DPS yang kita tahu sendiri bahwa dengan Demonhunter Sword, Cloud akan menimbulkan When the damage yang body lebih suffers, tinggi lagi Your di awal team game. is Spirit blooms. Jadi tadi Ben, sebuah hero opsional juga yang bakal dibuang.
untuk seorang Dairon karena Pakita udah dibuang, Benedetta udah dibuang. See value Esmeralda in juga me? bisa saja menjadi Team sebuah is opsi You pick. should. Atau bahkan ban di sini karena Dairoth belum terlihat sama sekali. Dan ini Esmeralda. Esmeraldanya udah tercium nih bau-baunya dari Geek Farm. Karena sudah tidak ada yang namanya Dairoth, tidak ada yang namanya Fredrin, tidak ada yang namanya Benedetta. Dan kalau misalkan di head to head match up kan ini Baloyski dan juga Wijanarko dengan kill participation yang tidak begitu berbeda jauh, namun untuk bagaimana ini damage yang benar-benar bisa diberikan, entah kenapa mungkin Baloyski lebih tinggi ketimbang Wijanarko karena memang Wijanarko tugasnya sebagai cover, bukan sekedar inisiator saja. Betul, tapi kalau misalnya dalam template permainan tadi ya, ketika mereka mengejar kemenangan banget ya, ini Wijanarko ini langsung shifting loh gameplaynya. Your Bukan team hanya is cover aja. picking. Sadar gak? Dia tuh inisiator banget. Dia Iya, poking iya. damage deadly karena dia tahu dia punya power. Tapi apakah Your dengan team tidak is adanya picking. kali ini belum ada Matilda, dan jangan lupa rubinya. Wijanarko ini adalah salah satu ruby terseram di MPL Season 10. Iya, Karena dia Ruby bisa, terseram, iya. bisa Ya, buka team fight secara tiba-tiba. nangkapnya sekali 3. Ammo Pendant-nya itu sih yang optimal banget, yang efektif banget penggunaan dari Ammo Pendant dan juga Dawn Ramp of King-nya. Iya, dia bisa gue bilang gila sekali nangkep ya. Ini benar-benar kayak 10 orang ketangkep. Iya, mau siapapun lawannya di depannya. Iya. Heran. Wijanarko. Ketarik tuh temennya. 10 ya. Kadang kayak juga. temennya juga ikut sendiri. Lah gitu. Kok gue ikut juga nih bang. Udah ikut aja bang. Ya tapi kalau ngomongin soal Ruby sih kombonya banyak sebenarnya. Untuk jungler masih ada beberapa typical hero yang nantinya bisa memberikan sedikit healing damage kepada Cloud dan juga kepada Uranus. Apalagi kalau kita ngomongin soal Baxia yang masih terbuka, sehingga nanti Ruby bisa nge-follow apa yang dilakukan sama teman-teman dari Your Rebellion team Zion. is picking. Dan buat sekarang dengan pick yang sudah diamankan, Lancelot, Matilda, minimnya sisi damage di sini mungkin akan dimaksimalkan sekali oleh Rebellion Zion. Apalagi dengan power dari Matilda, yang dimana seperti kita tahu Matildanya akan dijadikan roamer dan Ruby ditaruh di XP lane, digeser sedikit. Sehingga romnya dari mungkin konsil akan berubah menjadi favor rom item. Sehingga di sini untuk sisi powernya dari Rebellion Zion minim banget. Link merupakan hero yang bagus di sini, sehingga nanti akan beradu dari segi Lancelot versus Link. Atau kalau mau yang lebih pasti lagi, Hayabusa juga oke banget di game kali ini. Pokoknya assassin-assassin yang bisa melakukan takedown cepat. Aemon bahkan masih ada soalnya. My pleasure. Banyak banget yang Karina ternyata yang menjadi gunakan. pilihan Dan mereka. Karina, oke. Non-stoppernya minim banget. Jadi buat Rebellion Zion karena hanya akan ada Ruby di XP lane. Dan Ruby-nya juga match up-nya sama Uranus. Jadi agak under nih sebenarnya. Uranus lebih diunggulkan di sini. Bentar dulu. Ya, Gue belum untuk melihat Rebellion bermain Ruby di area roamernya. Gue udah sering banget ngeliat Iya, ya, tapi gitu. XP laner? Tapi optimal sekali loh. Dairon dengan Ruby seperti apa nantinya ya? dan dengan Ruby. Mungkin Gunung Salak ditumbuhi sukun, panjang juga ini pantun ya. Memang si pantun memang. Bener. Si panjang tuh gue lihat pengen gue Iya. bacain sama. Aduh lope-lope sama pas lagi momennya sama yang lagi restream ya. Tapi kita langsung aja bentar lagi menuju ke arah lane Wah. of dance. Saya paham lagi tuh Pak. Alright, kali ini di game yang ketiga, game penentuan Geek Farm atau Rebellion akan pulang dengan kemenangan MPL Arena. Kita tepuk tangannya. Wih. Game ketiga, game terakhir untuk masing-masing tim yang sudah berlaga di match yang pertama ini. Yes, dan seperti biasa Fearless dengan Lancelotnya berarti lebih berani untuk melakukan sebuah agresivitas di awal game. Apalagi ketika kita ngomongin soal lawannya Janna Cute yang akan menggunakan Karina. Ini Karinanya ya bener-bener bisa banyak opsi. Dia bisa membawa kepada Karina tank juga. Apalagi kalau ngomongin soal durability, kita tahu Karina ini power banget loh. Untuk bisa langsung melakukan slicing damage ke arah seorang Brody. Sehingga Brody-nya bakal bisa terpicu untuk turnover memori. Di awal game, tentunya Geek Farm bisa lebih mengungguli apapun dari segi objektifnya juga. Wow, tapi nampaknya kali ini para pemain dari Geek Farm agresivitas di arah mid lane benar-benar berbahaya, dan bahkan Janna Kitty kali ini dia akan bermain dengan agresif Wah, juga. crossing Kalau tuh dari dia. segi jungler sih sekarang sih harusnya dimenangkan Janna Kitty ya. Masalahnya apa? Emblem jungle udah bakal retribution ya. Wah. Seperti yang sudah gue bilang, tidak ada puncher lagi dan bahkan Fearless terkena first blood. Gak ada puncher kalau bisa Invasi jungle. invasi jungle retribution power. Benar. Dan bahkan ini dengan metode tanknya. Dan ini ditambah ya dengan bagaimana early game yang udah sangat agresif Janna Cute.
dia masih meninggalkan beberapa Kramer di area bagian top lane. Jadi di area jungle lain ini Janakir masih punya power tambahan. Namun harus menerima kenyataan bahwa gaking yang Buset, terjadi sakit banget. bahkan sampai flicker. Oke, bahkan sampai flicker lihat langsung ada stiker M1 telah dikumandangkan oleh tim dari Rebellion Heist di sana. Tapi nampaknya informasi telah diberikan. Satu hal yang cukup berbahaya, ini lihat Indonesia. Full. Casternya memiliki Geek Pump dan dari tim caster English menuju Rebellion 2 dan satu-satunya Geek Pump terhadap Johnny. Goni. Yes, menuju ke arah objektif harusnya dimiliki tim dari Rebellion. Kenapa? Karena tabrak aja lah. Iya, karena tabrak aja lah. Betul. Pas banget. Dengan stiker dan bahkan informasi telah diberikan. Nampaknya akan pertarungan tim fight 4 versus 4 look akan menjadi beban untuk tim Rebellion karena dia akan mengganggu di belakangnya. Ya, zoning yang akan dilakukan mungkin agak sedikit terancam karena balik lagi level. Janakir bakal lebih tinggi levelnya. Wijanarko juga terancam di depan sana bahkan sampai ada cloud altar yang dibuka. Inovasi akan terus terjadi. Oke, gimana Pak Bulung? Oke, ini ya mau gimana lagi, mereka juga udah mulai, ini adalah hal yang dilakukan oleh Rebellion di awal, bahkan di 2 game tadi loh. Tapi di game Invasi yang ya. ketiga, Geek yang membalas keadaan loh. Digocek. Wah, wait. Oke, flickernya masih. Ya, itulah yang terjadi dan gua pun terdiam tanpa kata. Hey, nggak lihat? what are you doing, bro? Enggak, gue nggak lihat. Nggak lihat. Oke. Lu gak lihat? Nggak lihat. Mau saya jelaskan? Jangan. Nah, oke. Mari kita bakal lihat lagi menuju invasi ke arah jungle nampaknya. Para pemain dari tim Geek Pump. Dibalesin Mereka- loh. Yes. 2 game yang tadi dibalesin di game yang ketiga ini nih. Ya, kalau kita ngomong soal invasi jungle seperti biasa Karina punya keuntungan di awal game Yap. sehingga dengan 3 kali hit aja itu memberikan true damage yang sangat amat tinggi. Apalagi dengan damage to monster, apalagi dengan cooldown retribution. Oh, iya itu dia aku bilang power retribution tapi ini ada Buset. masalahnya Professor di Apa mana Fearless ini di early gamenya aja dia udah tersendat dan bahkan dia hero early game dan retribution kali ini nampaknya ada di tangan Janak Kitty lagi. Wah. Lihat di sisi sebaliknya wall charge telah digunakan dan bahkan Wijanarko melosor Zelda tergocek begitu saja menunggu momentum dan Janak Kitty memilih untuk mundur ketimbang untuk greedy mendapatkan poin tambahan dan bahkan Luke bakal coba untuk sedikit memberikan distraction setidaknya membuat Janak Kitty bisa balik lagi farming. Karena dia untuk mau segi team fight, mau baku hantam lagi, udah deh. Gak bakal bisa kesempatannya. Karena apa? Power spike dari Faramis ketika semakin banyak hero musuh loh. Dan itu yang menjadi keuntungan untuk dia. Iya loh, ini apalagi- orange buff ditukar sama 2 player loh bro. Makanya ini sebenarnya mau gak mau akan ada korban dari Geek Pump. Namun Buset. Luke Wah, juga Luke akan down sih. terancam. Ini ketarik lagi tapi Luke-nya masih bisa bertahan loh. Dikejar ke depan dan masih ada sedikit regen SP yang dia miliki. Wah. Purple buff-nya gagal lagi didapatkan. Tuan harus dikeluarkan pula. Coba lihat Janak Kitty sendirian di bagian depan walaupun ada kelihatan di dalam tubuh dari pemain Rebellion tapi mereka tidak takut sama sekali diserang terus-terusan dan Black Shoes. Beda 3 level as a jungler ini benar-benar tukang somai kecebur gold. Oh my god. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal early game di 5 menit awal, Lancelot yang seharusnya memegang kendali bagaimana permainan ini di area jungle. Yang kita tahu sendiri bahwa power dari Lancelot ada di early game, namun early gamenya dimatikan, early gamenya di shutdown sehingga benar-benar tidak terjadi damage yang tinggi dari Fearless. Nah, loh. Malah Janak Cute yang lebih mengungguli dari segi retribution power dan juga damage-nya. No, lihat Wijanarko terkurung sendirian di belakang nih, barirnya bagus banget. Sementara itu di area berbeda para bisa belum menjadi korban. Hanya saja Wijanarko masih selamat untuk bisa pergi dari area tersebut. Pinter banget ya kan dari seorang Baloski. Tapi di depan sana Street telah digunakan. Ais. Dan Black Juice kali ini hanya memancing keributan. Langsung ada coverisasi terhadap seorang Heist yang membuat Wijanarko nggak berhasil diinvasi lebih dalam lagi. Dan lihat semua jungle. Bahkan Fearless mencari di mana hutanku. Hutan gundul. Tidak terlindungi oleh para pemain dari tim Rebellion. Ini benar-benar di luar batas wajar, Profesor. Iya, apalagi kalau misalkan kita melihat dari itemnya, ini gold leadingnya juga timpang banget. 3.400 berbanding dengan 2.100, 2.200 bahkan. Kembalian bro, kalau Ini bener-bener jauh banget dan bahkan Weh. Janak langsung mau bikin karena Guardian Helmet. Ditabrak loh, itu untung ada ke altarnya tapi wild charge-nya tadi connect banget. Hanya saja sekarang Wijanarko kembali terkurung dan mereka memulai invasi lagi di area Purple Buff. masalahnya ketika mereka udah crowd altar di arah Little Wonder, partobotnya udah Ya tinggal udah. apa? Innalillahi. Dan udah dipasrahkan saja, udah nggak bakal bisa di fight kembali. Tapi lihat early game dari Geek Pump ini cukup baik dan bahkan kalau kita bisa anggap apakah ini menjadi salah satu permainan yang cukup bisa dimanfaatkan Geek Pump sampai to the late game karena masih ada Heist loh sebagai power dari tulang punggung Rebellion Pak Bulu. Yap.
Nih, Dairon pun sudah melihat lagi ada beberapa player tepat di depannya. Tapi Yurena sangat tidak peduli dengan apapun. Yang penting dia selalu melakukan sebuah cutting. Hanya saja kali ini berhasil men-trigger 4 orang sekaligus. Ada 4 pawai parade di belakangnya. Ditarik Londra Walking. Bisakah Luke bertahan kali ini? Tidak, 5 total. Itu bener-bener definisi ditarik terus. Tapi di tengahnya nampaknya pemain dari tim Rebel Legion masih tidak bisa memperhatikan di mana celah yang cukup besar terbuka kembali untuk jungle-nya. Jarak Sovereign, jarak Cutie versus everybody hanya di belakang utama dan dapat memori. Nggak bisa membuat Geekfam lupakan ingatan mereka. Dan bahkan para pemain dari tim Rebel Legion tanpa adanya Haze gak punya power. Gak punya power dengan spike damage per second-nya, Profesor. Iya, masalah utamanya Haze-nya juga langsung mengambil sebuah inisiatif pergerakan yang harus mundur mau tidak mau dari Rebellion Zion. Karena mereka tidak memiliki damage lagi. Penetration-nya hanya ada dari Haze. Ditambah dengan kita tahu item pertamanya dari Heptasis. Itu udah ngebuka bagaimana permainan dari Rebellion Zion yang harus mengandalkan Haze. 5-man fight di early game. Rebellion Zion mungkin bisa maksimalkan power mereka. Sehingga Geekfam malah tidak boleh loh untuk berhadapan 5 lawan 5 di awal game seperti ini. Karena memang sebenarnya Haze-nya lagi dikasih makan nih. Sama Wijanarko. Wah, gerak Wijanarko, cuy. bener-bener ini tarik piring yang dilakukan oleh seorang Luke. Membuat Wijanarko terlena dan bakal ditumbang ke depan sana. Dan Jana Cutie again strike menuju ke arah Fearless. Wow. Jungle-nya bakal diinvasi. Meta berhasil ke arah belakang dan Jana Cutie again membuat pemain dari tim Rebel Legion kehilangan part pembabnya. Invasi one-sided di menit yang ke-7. Ini benar-benar permainan yang berbeda dibandingkan Geekfam sebelumnya, Profesor. Ini different banget ini. Ini Geekfam yang mungkin udah berevolusi dari segi permainan agresivitasnya. Iya, kita tahu karakter Geekfam early game 5 menit awal dia mengungguli banget. Dan itu cepat menjadi sebuah keuntungan atau kerap kali terjadi ketika kita ngomongin soal Geekfam. Namun tiba-tiba ini evolusi yang berbeda loh. Invasi jungle-nya udah terjadi dari menit yang kedua. Sehingga dari menit yang ketiga aja tadi udah kita lihat level 8 Jana Cute-nya. Dia juga tiba-tiba udah unggul 3 level di atas seorang Fearless. Fearless-nya tertinggal jauh bahkan sekarang 4 level. Ketimbang bagaimana Jana Cute yang bisa melakukan sebuah farming di 4 buff yang berbeda. Ya, dan mau gak mau sekarang Ruby-nya akan meninggalkan lagi XP lane tersebut dan mungkin akan teamfight bersama dengan rekan-rekannya. Resikonya ada laning yang ditinggalkan. Benar. Terbuka lagi laningnya. Itu tadi menjadi pertanyaan gue adalah apabila Ruby yang mungkin kemarin lebih efektif untuk berada menjadi roamer sekarang digunakan di area XP. Karena ekspektasi aku ya, ini Ruby ini digunakan oleh Wijanarko. Iya. Benar, bisa menjadi cover. Betul. Itu benar-benar akan mempersulit Jana Kitty. Kenapa? Karena Jana Kitty ketika nge-dive in dia bisa dibilang nggak bisa kemana-mana. Gak bisa keluar lagi. Dia kan assassin jalan kaki. Assassin jalan kaki. Ini benar-benar assassin yang liar. Wah, retry lagi, diambil lagi. Ini definisi yang PDKT Fearless yang jadian Jana Kitty. Ya. Enggak sekali lagi. Nggak sekali lagi. Berkali-kali. Jatuhnya nanti trauma. Nggak mau PDKT lagi. Oh, mau dikeluarkan daerah tapi ternyata watch out. Dikeluarkan Baloyski. Mundur ke arah belakang. Alzura dapat satu papan tapi di sisi sebaliknya nggak bisa masuk lebih dalam karena lihat para pemain tim Rebel Legion banting garis depannya hilang tak tersisa. Dairon udah melakukan semaksimal mungkin. Tuh coba lihat tuh, look. Pokoknya menang itu bonus yang penting. Tas-tas, recall-recall di depan musuh itu harus. Iya, benar banget. Dan ini kita bilang para pemain dari tim Geekfam mereka mencoba untuk secure menuju ke arah Lord yang pertama. Lord yang harus mereka amankan dengan ada perbandingan 7.000 gold difference. Ya, makin leading lagi. Invasi jungle dia juga berhasil. Apalagi dengan Jana Cute yang makin mendekati level yang ke-15. Kalau kita ngomongin soal bagaimana power dari Karinanya juga udah bisa dimaksimalkan. Di awal game tadi kita juga bakal tanya bagaimana instant replay, bagaimana team fight juga yang terjadi dengan wild charge yang on point. Dan juga bagaimana dengan Elzura. Nih, bener-bener angry gloom-nya yang mungkin harus dihentikan. Karena kita tahu ada Blazing Duet, ada Angry Gloom. Sehingga dua skill ini bisa membuka Spectre Mode atau Cult Altar dari Swallow. Makanya dari awal aku bilang ini Blazing Duet-nya Cloud bahaya banget. Ketika berhadapan dengan Faramis. Faramis bisa tiba-tiba terkena silent sendiri, terkena Winter yang gratis dari sebuah Cult Altar. Apalagi dengan damage dealt by Axe, Swallow memang tertinggi. Tapi lihat di bawahnya Elzura sudah mulai menyusul, bahkan Haze berada di urutan top 3 di sini. Masalahnya Winter ketika tidak dibutuhkan itu malah berbahaya. Tapi dia sebentar lagi akan
team fight. Karena Baloyski sudah menggunakan satu buah konsilnya, fokus ke arah base turret, dan para pemain dari tim Geekpub mereka leading dengan adanya 9.000 gold. Dipaksa tim fight terbakar, one shot from Baloyski. Setidaknya mendelay sedikit tim fight dilakukan, treble itu didapatkan, mereka kehilangan Tyrant dan Gate. Di sisi sebaliknya, Heist mencoba menumpahkan dari Alzura, dan di sisi lain ini menjadi bencana karena dua hilang. Dan Kadera. Phantom Magic Cluster gak berhasil menutup permainan. Geekpub